awas, ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil. Mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi. Lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Pakai ngancem mau sweeping habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Mbak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Warisan-warisan mengenai klan Habib Alwi yang selalu mempromosikan bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW semakin dikuliti negeri ini, sahabat. Dan polemik nasab ini bukan ribut karena isinya, tapi karena dimensinya yang saling bertolak belakang, bahwa gelar tersebut disalahgunakan di Indonesia, bahwa seakan-akan orang-orang suci tersebut yang berasal dari Hadramit Harim Yaman adalah benar-benar sosok suci. Namun ternyata fakta di dalamnya penuh dengan kepalsuan, dan ternyata setelah diteliti nasabnya, mereka bukan asli cucu dari Nabi Muhammad SAW, melainkan cucu bodong alias abal-abal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diminta cuma verifikasi, namun kemarahan-kemarahan yang ditimbulkan akibat pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan pro kontra di dalamnya. Yang muncul justru ancaman dan moral bahwa Ba'alawi seakan-akan bisa menguasai panggung perdebatan di Indonesia. Dan siapapun yang bertanya, maka di situ mereka akan dicap sebagai sebuah pembenci, dan narasi-narasi dalamnya tidak perlu lagi diperdebatkan, dan seakan-akan menyerang terhadap Habib-Habib asal Hadramit Harim Yaman, sahabat beriman semua. Aneh tapi nyata, namun fakta di dalamnya kalau isu nasab itu dibiarkan dan fakta sejarah dibiarkan, mestinya tenang. Tapi yang muncul hanyalah kepanikan, marah, dan seakan-akan arogansi dari klan Habib Alwi menyatakan dan selalu berkoar-koar di beberapa platform media sosial yang mereka nyatakan dan bersumpah bahwa Ba'alwi tersambung seratnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Nah ini sebenarnya yang memang harus terus-menerus diinformasikan kepada rakyat Indonesia. Hati-hati dengan kelompok-kelompok orang yang menjual agama ini. Dan di dunia ini kan jualan yang paling mahal itu, laris itu ya. Di Indonesia ini kenapa FPI HTI cepat berkembang? Karena mayoritas Muslim dan mereka gampang terdoktrin. Karena ini orang ini jualan agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka. Karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Ya. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, by the peak, bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Ketika mereka bubar, otomatis berhenti kucuran dananya. Ketika kucuran dana berhenti itu, apakah mereka ada hasrat untuk mencari sumber dana yang baru lagi? Yang jelas, mereka punya kucuran dana dari mana-mana. Mungkin dari sini berhenti, tapi yang di sini masih membiayai. Kan kita nggak bisa sebut namanya ya, masih membiayai. Ya akhirnya apa? Karena mereka dibubarkan, mereka berupaya untuk bikin lagi organisasi baru. Makanya teman-teman harus tahu nih, ada organisasi baru namanya FPI. Tapi 2 kali mereka bikin organisasi ditolak oleh Kemenkumham. FPI bukan Front Pembela Islam, tapi bukan, tapi berubah. Front Persatuan Islam itu yang pertama ditolak. Akhirnya mereka ubah Front Persaudaraan Islam. Dan sampai sekarang belum ada legalitasnya. Pergerakannya ilegal. Dianggap pergerakannya ilegal kalau menurut saya. Tapi dananya ya tetap saja, karena kan dianggap bahwa ketua dari FPI dan HTI ini kan masih punya
power, people power. Yang muncul di permukaan ini kan orang melihat bahwa minta maaf bahwa HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Seru semua. Oke. Berarti sekarang ketika sudah dibubarkan lalu ada munculnya dengan FPI yang baru ini, apakah masih tetap dengan satu sumbu yang sama untuk mengorkestrasi itu? Sama. Tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Maduddin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Nah, ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Oke. Berarti pergerakannya mungkin halus. Pergerakannya sudah lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu masih tetap ada ya. Masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Seolah-olah kebenaran hanya milik dari kaum mereka dan hanya karena satu pertanyaan mereka semakin gusar. Orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW semakin mempertegas bahwa tidak mungkin nasab dari klan Habib Ba'alwi tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husin. Kajian-kajian sejarah dan kajian-kajian filologi yang mencatat bagaimana nasab itu dicatat memang tidak bisa lagi diperuntukkan bagi klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Di titik ini nasab itu bukan hanya garis keturunan saja, melainkan alat untuk legitimasi agar gelar suci tersebut bisa dihargai dan bisa diagung-agungkan di negeri ini, sahabat beriman semua. Patut kita simak ya bagaimana dan siapa saja yang bisa menguasai lawan bicara mengenai klan Habib Ba'alwi khususnya, dan terlebih lagi Imam Besar Habib Rizik dan si Bahar yang sangat lantang berbicara dan selalu mempromosikan, dan seakan-akan konsistensinya di Indonesia tidak pernah larut dan lekang oleh waktu, dan masyarakat pribumi tidak bisa dibohongi lagi dengan Habib-Habib asal Hadramit Harim Yaman ini. Dan siapa yang bertanya langsung dicap sebagai pembangkang yang berani melancangkan pertanyaan tersebut, sehingga orang tersebut dianggap sebagai pembenci terhadap zuriyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nama besar seperti Habib Rizik ikut terseret. Tak hanya Habib Bahar, dan publik pun mulai sadar yang dipertahankan mati-matian bukanlah hanya silsilah belaka, melainkan gelar suci, tapi status sosial yang dibangun di atasnya, yaitu bahwa di dalam diri mereka mengalir deras darah kakek mereka, Nabiullah Muhammad SAW. Benarkah nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW? Ironinya sederhana namun menusuk. Klan Habib Ba'alwi yang tidak bisa diremehkan bahwa orang-orang tersebut berasal dari Hadramit Harim Yaman harus disembah, sahabat. Dan kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Yang takut biasanya bukan hanya kebenaran saja, melainkan fase-fase kemunafikan yang selalu ditutup-tutupi oleh Robito Alawiyah, bahwa seakan-akan mereka bisa menguasai panggung Indonesia. Dan terbukti, klan Habib Ba'alwi di sini masih mempertegas bahwa nasabnya tidak pernah tersentuh dengan ultimatum-ultimatum yang bisa menjungkalkan klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani telah merungkatkan dan membantah bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan sebagian peneliti dari kajian-kajian filologi pernah mencatat bahwa sebenarnya bukan soal sentimen, tapi soal naskah, manuskrip-manuskrip kuno, dan kajian-kajian kitab zaman yang ada sebelum abad kelima, sahabat beriman semua.
Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya itu. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo Itu bullshit itu. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres tahun 2024 itu kan mereka Habib-habibnya itu menghina Prabowo habis-habisan, yang dibilang setruk lah, lumpuh, orang setruk nggak bisa ngurus dirinya sendiri, mau ngurus negara. Saya ingat itu. Habib siapa itu yang ngomong gitu? tapi sekarang udah ditarik Prabowo. Sekarang udah dirangkul Prabowo gitu. Jadi agak senyap ya pembicaraan itu. makanya Tapi mereka track senyap, recordnya masih tetap ada. Tapi tetap saja mereka tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang yang berkoalisi dengan yang menyebabkan ormas mereka bubar. Makanya mereka selalu memunculkan kata-kata matahari kembar. Dibilang ini katanya macan Asia, ternyata kucing, masih juga jadi bonekanya Jokowi begini-begini. Itu sebenarnya kan begitu. Berarti kalau mau dilihat dari setelah sebelum ijazah Pak Jokowi akan isu pemakzulan juga. Apakah mereka ini juga lah yang orkestrasi di balik layar itu? Iya, udah pasti. Itu kan sebenarnya ada rangkaian-rangkaiannya dari sejak tahun ketika mereka dibubarkan tahun 2019 itu, rangkaian-rangkaian untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu terus sampai sekarang itu. Nah, tidak hanya Sampai sekarang masalah sipil. memakzulkan Mas Gibran. Nah, dalam pemakzulan Mas Gibran ini kan Wapres kita kan ada forum purnawirawan dan juga ada masyarakat sipil. Nah, itu. Kira-kira yang melihat peranan mana yang paling kuat nih antara masyarakat sipil yang terafiliasi dengan FPI atau HTI yang lama dan juga forum purnawirawan jenderal ini, kira-kira apakah forum purnawirawan jenderal ini juga turut memberi support kepada FPI dan HTI? Itu forum purnawirawan jenderal itu juga nggak semuanya ikut. Nggak semua. Hanya orang-orang yang memang sudah terafiliasi dengan HTI FPI sejak tahun 2014. Jadi mereka menamakan forum, kemudian menyebut jenderal ini nggak semuanya. Mantan jenderal itu banyak yang waras, yang nggak waras itu hanya beberapa. Berarti keterlibatan untuk ormas ini tidak hanya masyarakat sipil ya sejatinya. Ya iya, tidak hanya masyarakat sipil, tapi mantan jenderal ini kenapa dimunculkan karena ya biar untuk unjuk gigi nih, kita ini hebat loh, ada mantan jenderal. Sejarah bertumpu pada manuskrip, dan manuskrip itu seakan-akan tumpul ketika dihadapkan dengan tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Mantani. Rantai penyalinan dan konsistensi serta korelasinya mengenai dokumen-dokumen ALSI, mengenai siapa sebenarnya klan Habib Ma'alawi. Masalahnya ketika nasab dari keturunan dan gelar suci tersebut diperdebatkan dan diperebutkan di Indonesia, konstelasi yang membahas tentang konspirasi klan Habib Ma'alawi bahwa nasabnya sangat absurd, menuai polemik tajam, dan masyarakat semakin tidak meyakini bahwa nasabnya benar-benar tersambung kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Sebagian peneliti mempertanyakan, di mana manuskrip yang paling awal yang mencatat silsilah itu? Siapa penyalinnya? Tuliskan komentar Anda bagaimana klan Habib Ma'alawi tersebut mengaku-ngaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Siapa tokoh yang menyalin dan dari apa dan bagian apa mereka bisa mempertahankan salinan-salinan itu benar-benar asli, sahabat beriman semua. Dan tanggapan-tanggapan di beberapa platform media sosial mempertanyakan tentang keabsahan sebuah nasab tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul kegaduhan di ranah publik, dan sebagian kalangan nasab bukan sekedar data sejarah, melainkan identitas sosial dan simbol suci dari Nabiullah Muhammad SAW, dan gelar yang seakan-akan menjadi akademik tersendiri bagi Rabithah Alawiyah, bahwa seakan-akan mereka mengakomodisi bahwa mereka benar-benar nasabnya suci dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Namun semuanya nihil, semuanya kosong. Nasabnya telah dirungkatkan 3 tahun silam oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Disinilah kisruh sebenarnya mulai terjalin, sahabat beriman semua. Ilmu meminta bukti naskah, sedangkan tradisi meminta kepercayaan kepada klan Habib Ma'alawi agar sekiranya mereka bisa jujur sejujur-jujurnya untuk membuka kedok dan aib yang bisa mempertahankan bahwa nasabnya benar-benar tersambung atau tidaknya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Akibatnya polemik nasab akan terus berkepanjangan, dan hingga detik ini polemik nasab yang cenderung
terkonsistensi dari klan Habib Ba'alwi cenderung membuat gesekan-gesekan di tengah umat, sehingga PWLS membentuk sebuah kajian-kajian yang bisa merungkatkan dan menjungkelkan klan Habib Ba'alwi agar nasabnya tidak pernah tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kita tidak berbicara makam-makam palsu dan kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, itu di lain pihak, namun konstelasinya semuanya menyambung. Ada upaya untuk Indonesia direbut oleh Habib Tarim Yaman meskipun mereka tidak menjajah Indonesia, sahabat beriman semua. Dan kita tahu klan Habib Ba'alwi yang semakin monopoli di Indonesia semakin terjungkal dan masyarakat pun mulai rapuh, tidak mempercayai sepenuhnya bahwa Ba'alwi bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan sampai hari ini kisru itu belum benar-benar berakhir. Klan Habib Ba'alwi tetap bersumpah bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW dan tidak perlu lagi dipertanyakan dan diperdebatkan. Siapa yang bertanya, maka orang itu dianggap sebagai pembohong dan pendusta negeri ini. Camkan itu. Dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.